Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tambahan saja ya tadi, karena barangkali suaranya agak terputus-putus karena sinyalnya kurang bagus. Nah, ini saya menggunakan video materi. Nah, ini bisa kalian terapkan nanti di pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang. Yang perlu teman-teman ingat, clearing ini sistem ya, sistem di dalam lalu lintas pembayaran. Nah, tentu berbeda dengan tabungan, deposito, dan yang lainnya. Nah, clearing ini sebagai sistemnya saja, alat pembayarannya, alat transfernya, seperti itu. Nah, kaitannya dengan apa sih Pak? Kaitannya dengan transaksi hutang piutang, bentuk surat berharga atau surat dagang dari bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Bank Indonesia ikut campur di dalam perbankan yang ada di Indonesia? Padahal kalau kita lihat di pengawas OJK, di pengawas perbankan itu siapa sih pengawasnya? Pengawasnya dari Otoritas Jasa Keuangan. Kalau dulu memang Bank Indonesia itu masih mengatur dan juga mengawasi di bank yang ada di Indonesia. Nah, saat ini mulai sejak adanya perubahan, dulu ada Bank Indonesia sama Kementerian Keuangan, nah terus diambil alih oleh OJK. Nah, di sini Bank Indonesia itu masih terlibat dalam hal apa? Terlibat dalam hal lalu lintas pembayarannya. Jadi kalau misalkan ada bank A mau transfer ke bank B, nah, kalau transfer giro itu harus melalui giro Bank Indonesia dahulu, tidak langsung tiba-tiba dari kayak rekening bank A ke rekening bank B, bisa seperti itu. Jadi harus melalui giro Bank Indonesia. Jadinya di tiap bank yang ada di Indonesia itu pasti memiliki simpanan giro ke Bank Indonesia. Nah, ini sudah jadi sistem giro ya, ada manual, otomatis, otomasi, dan elektronik. Nah, berikutnya ada pihak-pihak yang tertarik, 4 narik, dan juga Bank Indonesia. Kalau pihak yang tertarik ini yang menarik cek, jadi yang menerima sistem pembayaran clearing, sementara penarik yang yang menerima clearing, mohon maaf. Kalau yang tertarik tadi yang melakukan transfer clearing, sementara yang penarik ini yang menerima clearing tersebut. Dan ada Bank Indonesia. Bank Indonesia ini sebagai jembatannya, lalu lintasnya, seperti itu. Selanjutnya ada Warkat. Warkat ini sebagai alat pembayaran untuk transaksi clearing ya. Ada cek, biliet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti untuk menerima transfer, dan nota debit. Nah, baik itu cek, biliet giro, wesel bank, surat bukti, atau nota debit ini ada masanya. Jadi di dalam pembayarannya itu ada tenggang waktunya. Jadi untuk cek itu misalkan kalau teman-teman menerima pembayaran dalam bentuk cek, maka kalian harus mencairkan dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan. Nah, nanti kalau lebih dari 6 bulan, maka cek kalian akan hangus. Cek yang kalian terima itu akan hangus, seperti itu. Nah, sementara kalau biliet giro ini agak lebih lama. Jadi biliet giro itu ada 6 bulan ditambah 70 hari, seperti itu. Jadi lebih lama. Nah, ini jenis-jenis clearing, ada clearing umum, clearing lokal, clearing antar cabang. Dan ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi ada 3 sistem transfer ya yang ada di Indonesia. Salah satunya ada SKNI, Sistem Clearing Indonesia, Sistem Clearing Nasional Indonesia dengan limitnya maksimal 1 miliar. Terus ada RTGS, Real Time Gross Settlement. Nah, ini salah satu transaksi transfer juga, namun minimum transfernya itu 100 juta, sementara maksimalnya itu tidak ada. Sementara kalau untuk RTO, real time online, itu yang sering kali kita laksanakan barangkali transfer di ATM, transfer di mobile banking, internet banking. Nah, ini limitnya 50 juta. Nah, dari masing-masing skema ini yang berbeda ialah yang pertama dari segi limitnya, yang kedua dari biayanya. Kalau SKNI itu maksimal
3.500, sehingga ini lebih murah memang. Namun untuk waktu yang dibutuhkan untuk menerima transfer itu agak lebih lama memang SKNI, 3-4 hari. Sementara kalau RTGS itu lebih cepat. Misalkan kalau kalian transfer hari ini jam 7, maka pada hari ini juga kalian akan dapat terima uang tersebut. Sementara kalau nanti transfernya itu di atas jam 3 sore, maka rekening akan menerima itu di keesokan harinya. Biayanya ini lebih mahal, 25.000 sampai 50.000. Kalau ini waktunya lebih cepat, sementara SKNI waktunya lebih lama. Sementara kalau RTO itu 5.000 sampai 7.500. Jadi langsung ya, kalau RTO itu langsung. Nah, ini yang saya jelaskan dan sempat terputus-putus tadi. Jadi di dalam clearing ini yang pertama bisa meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran nasional. Nah, kita tahu tentu para pelaku usaha itu ketika melakukan penjualan atau pembelian tentu dalam jumlah yang cukup besar. Misalkan mau beli persediaan bahan baku, tentu nilai nominal yang dibutuhkan untuk pembelian tersebut kan tidak murah seperti itu, butuh biaya yang besar. Sementara kalau kita menggunakan RTO tadi, real time online, maksimalnya 50 juta, sementara kita mau beli itu 1 miliar, tentu tidak bisa menggunakan sistem yang RTO ini. Terlampau lama, nanti harus 50 juta pada hari itu, 50 juta pada hari berikutnya, nah nanti terlampau lama. Nah, yang kedua, mempercepat layanan transfer dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sistem clearing ini semakin mempercepat lalu lintas pembayaran tadi. Nah, salah satunya ada SKNI tadi, memang dari segi waktunya itu lebih mahal, lebih lama ya, namun biayanya itu lebih murah seperti itu dibandingkan dengan sistem yang RTGS tadi. Secara waktu emang lebih cepat, namun biayanya itu agak lebih mahal. Yang ketiga, memberikan akomodasi yang lebih luas kepada pengguna untuk melakukan transaksi dalam jumlah yang besar. Jadi jumlahnya yang besar, tapi untuk memberikan akomodasi yang lebih luas. Nah, ini contoh transaksinya. Nah, saya kira tadi sudah diberikan contoh ya. Jadi kalau tiap ada transaksi kaitannya dengan clearing, pasti di sini ada Giro Bank Indonesia sebagai pihak penjembatannya. Nanti akan berbeda dengan yang misalkan ada keuntungan atas giro kita. Nah, ini tidak perlu BI karena kan langsung dari si penerima nasabah tadi. Sementara kalau ada yang kaitannya dengan penarikan cek atau pembayaran cek ke bank lain atau ke nasabah bank lain, maka harus menggunakan Giro Bank Indonesia terlebih dahulu. Baik, mungkin itu. Nah, untuk tugasnya, nah ini kan di Indonesia ada 3 sistem SKNI ya. Nah, tidak 3 sistem transfer ya. Ada SKNI, RTGS sama RTO. Nah, tugas dari teman-teman semuanya, coba kalian analisis menurut kalian dalam hal sistem ini, SKNI, RTGS, RTO ini lebih efektif yang mana sih yang digunakan bagi para pelaku usaha? Lebih efektif mana 3 sistem ini digunakan para pelaku usaha? Misalkan kalau kalian memilih SKNI, alasannya apa? RTGS alasannya apa? RTO alasannya apa? Nah, ingat yang kita konteksnya pelaku Indonesia ya, pelaku di Indonesia. Jadi 3 sistem ini lebih cocok yang mana, lebih bagus yang mana, coba kalian analisis dan disertakan alasannya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.